Badai terjahat ini sudah perlu dikasih air karena dia agak letih, lemah dan lesu. Sani takut lihat di belakang bagaimana. Aduh, kita punya kebiasaan gitu kalau sebelum liburan tuh begitu sudah satu suami teman-teman. Kalau lihat suami sedih tuh kita sedih juga. Astaga. Halo teman-teman, kita baru saja tiba ini ya teman-teman. Dan saya mau kasih tunjuk kalian keadaan rumah ini setelah ditinggal 2 minggu dan ada heat wave, panas, gelombang panas 32 derajatan dan badai terjahat ini sudah selama musim panas di Belanda sini. Karena nanti saya kasih tunjuk foto-fotonya ya. Ini foto-fotonya di tempat lain di Amsterdam. Dan kalian lihat ini di belakang kita punya pohon juga kena, aduh kasihan. Oh baby. Dia yang biasa beres-beresin tanaman toh, jadi aduh dia terasa senang sekali lihat begini. Jadi kita pulang capek, perjalanan 18 jam tapi disambut dengan seperti ini. Ini kita punya kontainer juga tuh teman-teman. Kita lihat kemarin di CCTV dong semuanya. Tuh dia langsung mau beberes-beres, dia tidak tahan karena dia paling suka beberes, dia punya taman itu loh. Ini kan seharusnya di sini tuh, tapi kemarin jatuh semua ya. Kita lihat di kita punya CCTV, tapi puji Tuhan kita punya tetangga baik, dia bantu untuk kasih kembali akan ke kita punya driveway. Dan puji Tuhan sih yang tanaman ini oke-oke saya teman-teman, malah tumbuh banyak. Karena kemarin pas kita liburan, papa mama sempat datang ke rumah untuk bantu kasih kasih siram kita punya tanaman-tanaman begitu. Biasa kan baku ganti begitu ya. Nanti kalau giliran papa mama yang sekarang liburan, which is sekarang ini, kita yang ke rumahnya mereka terus siram-siram tanaman begitu. Sapu tanaman ini sih puji Tuhan tumbuh bagus. Ini memang tanaman yang tidak perlu banyak sinar matahari sama tidak perlu sering dikasih air, jadi dia tumbuh bagus. Dan ini dalam rumah kita biasa memang tutup semua jendela. Ini kenapa coklat karena kan biar keamanan tuh teman-teman, kan kita tidak ada di dalam rumah, jadi biar aman kita biasanya sih tiap hari itu cuman tutup gorden yang belakang saja. Ini biasanya kita tutup di depan juga, kita tutup kalau liburan biar tidak bisa orang lihat ke dalam begitu. Tapi ini ramai sekali ya, seperti tadi kalian lihat ya di jalan tuh teman-teman, itu baru pertama kali nih saya lihat ya ada kemacetan di Tompu daerah. Karena Tompu daerah tuh sebenarnya oke, provinsi baru sih, cuman maksudnya biasanya tidak terlalu banyak orang. Tapi ini memang pas musim liburan tuh teman-teman. Jadi dong bilang juga untuk airport itu akan lebih banyak penumpang begitulah. Jadi aduh ini kayaknya kurang air nih, ini perlu dikasih air karena dia agak letih, lemah dan lesu. Saya buka dulu, kasihan saya lihat Jonathan dulu ya teman-teman ya. Deh aduh mana dia tuh, dia ada bikin tanaman yang di depan. Kita punya catalpa, itu namanya catalpa, tapi kita juga punya di belakang. Jadi Sani takut lihat di belakang bagaimana, karena takutnya aduh, karena di depan kan kamu lihat tuh dia punya cabang-cabang juga tuh, lihat di jalan-jalan. Padahal itu sudah beberapa hari yang lalu, tapi ini masih sekarang juga saya lihat. Mungkin cuacanya ekstrim kayak begitu ya teman-teman. Jadi ada badai, biasanya kan tidak begitu karena panas sekali, terus habis itu hujan dan badai. Lihat ini sapu tanaman sumati, ini perlu diganti. Ini juga ya, kalau ini tidak mati-mati karena ya tanaman, halo, tanaman-tanaman ya. Tapi puji Tuhan ini juga tumbuh bagus. Kayaknya papa mama baru kasih air deh. Mereka sih baru liburan. Saya punya anggrek masih cantik.
Ini juga masih oke tanamannya ini. Kamu lihat saya punya anggrek nih. Tada! Anggrek putih cantik ya. Ya, saya senang dia tumbuh bagus. Cakep. Wih. Dan ini teman-teman, ini anggreknya sudah lama sekali. Anggrek-anggrek lain masih dalam. Oh, ini sudah mau tumbuh juga. Ini anggrek-anggrek lain. Jadi kita punya anggrek itu kalau habis, kalau misalnya sudah tidak berbunga lagi toh, kita biarin aja kayak begini, nanti dia akan tumbuh lagi teman-teman. Dan tumbuhnya kayak yang itu, yang putih di belakang gitu ya. Jadi kalau kamu punya anggrek mati jangan dibuang, taruh saja di situ. Aduh, saya kasih tunjukkan saya punya taman belakang ya. Kenapa ini terlalu buka? Saya punya taman belakang setelah badai musim panas teman-teman. Aduh kacau sekali lihat tuh. Rumput-rumput kering karena heat wave dan ini sapu ketaupa bagian kiri nih, ya ampun. Lihat itu. Cabang-cabang, tangkai-tangkai bunga sama pohon-pohon semua. Pada banyak yang berguguran gara-gara badai. Well, at least saya punya, saya punya anggrek deh hidup cantik lagi. Jadi saya mau kasih tunjukkan secara langsung saya punya tanaman di taman belakang. Ayo kita ke belakang. Jonathan di belakang kayaknya deh. Aduh, tuh. Ini juga sudah mau agak hujan teman-teman. Jadi saya kasih tunjukkan cepat-cepat ya. Kayaknya dia sedih, kasihan. Saya juga sedih. Kalau lihat suami sedih tuh kita sedih juga ya teman-teman. Mama yo, tapi kamu lihat nih. Kamu lihat saya punya, aduh. Ketaupannya begini. Rame kayaknya ada acara di tetangga. Kenapa ya? Semoga kamu bisa dengar saya ya. Tapi ini ya ampun. Lihat nih. Tapi puji Tuhan saya punya lavender deh sudah berbunga. Cantiknya kamu. Duh, ada bunga-bunga kah? Kupu-kupu kah? Apa itu? Dan saya punya hortensia juga lumayan sih. Kayaknya masih akan tumbuh lagi ya teman-teman. Karena ini kan biasanya full begitu toh. Tapi ya apa-apa. Sampai sekarang begini saja. Ini juga tambah lebat sekali. Saya punya tanaman yang ini. Tapi dia punya. Ini entah dari pohon ini atau dari pohon tetangga punya. Tapi dong semuanya turun-turun begini. Turun-turun. Apa maksudnya patah-patah begitu. Kamu lihat nih. Astaga. Tapi saya punya mawar sih puji Tuhan masih cantik. Kamu lihat nih. Hai cantik mawar. Hello. Talamburan sekali nih gara-gara badai ini, ya ampun. Ini puji Tuhan juga oke-oke saja tanaman yang ini. Lavender di situ. Tapi begitu teman-teman, karena seperti yang kamu lihat di foto-foto sebelumnya itu yang di Amsterdam ya. Jadi badai itu 100 km per jam kah? Jadi kan bisa bayangkan itu. Satu dulu kalau ada badai-badai begitu biasanya 40 km per jam saja sudah gelap apa kamu bisa lihat saya. Saya juga baru habis berjemur. 40 km saya berasa macam sudah bisa ditiup-tiup begitu teman-teman. Kamu bisa bayangkan ini yang 100 km per jam ya, 100 sampai 120 km per jam. Aduh, kita dengar di berita itu juga sedih karena banyak yang rumahnya kena ketiban pohon, terus mobil-mobilnya juga, sayangnya juga ada yang jadi korban jiwa karena dengar-dengar di berita tuh dia punya pohon-pohon jatuh di atas mobil gitu waktu mengendara. Bahaya ya teman-teman, kalau badai begitu biasanya kita dapat peringatan, mendingan kalian tinggal dalam rumah saja. Tuh kamu lihat, aduh Jonathan capek-capek baru 18 jam ini penerbangan, tapi dia sudah lihat dia taman berantakan begini, dia langsung mau beres-beres. Begitu sudah suami teman-teman, dia tidak bisa lihat dia taman tercinta tuh berantakan. Ya saya mengerti sih, kalau saya kan bagian beres-beres dalam rumah toh, saya kalau lihat rumah berantakan tuh saya juga tersuka. Tapi kita seperti itu. Saya punya vlog yang sebelumnya juga untuk bukan house tour sih, untuk update kan saya punya keadaan rumah waktu kita liburan itu. Seperti saya bilang ya, kita punya sistem. Jadi misalnya kalau
kita sebelum pergi liburan itu kita sudah sapu pel, terus kita sudah cuci-cuci semua baju, terus sudah setrika baju yang mau pakai pergi kerja begitu sekalian toh. Terus habis itu spray-spray begitu kita sudah cuci semuanya, jadi handuk-handuk, jadi begitu pulang itu sudah apa ya namanya, sudah bersih, sudah tidak perlu, kan biasanya pulang juga sudah capek tuh teman-teman, jadi malas untuk beberes-beres begitu. Itu satu. Dan yang kedua juga kalau mau tidur itu spray juga sudah bau harum, mandi juga handuk sudah siap, terus besoknya pergi kerja lagi sudah tidak perlu aduh saya mesti setrika seragam kayak apa begitu-begitu. Jadi kita punya hambak. Orang Papua biasa bilang kita punya kebiasaan gitu, kalau sebelum liburan tuh begitu kita sudah rapikan semuanya rumah, sudah even siapkan makanan gampang begitu ya untuk dimasak. Kita nanti akan masak apa tuh, kentang sama kita ada yang namanya bitter balen. Bitter balen tuh kayak cemilan kecil-kecil begitu, karena kita tiba jam berapa nih? Ini hampir jam 5 sore, padahal tiba tadi di Schiphol jam 2 siang. Tuh kami sebayangkan tuh, tunggu pesawat, terus visa, terus tunggu bagasi, terus perjalanan ke rumah, terus lihat ini begini-begini, dia akan istirahat, ini dia pasti akan beresin dia taman lagi, pasti akan makan waktu. Jadi kita biasanya, oh ya saya juga mesti kasih aliran air ya teman-teman. Jadi kita kebiasaan tuh juga untuk nyalain air selama kurang lebih 1 menit begitulah ya. Jadi air-air yang tertinggal di dalam pipa begitu tuh teman-teman, itu akan keluar semuanya. Jadi kita nanti pas pakai airnya itu akan fresh, karena kan kita di sini minum juga dari air begitu toh. Ih, dia suka turun koper-koper semua. Tadi saya bilang saya nge-vlog dulu cepat-cepat, nanti saya baru bantuku kasih turun koper-koper, tapi dia suka turun. Begitulah. Nah ini saya mesti kasih turun, saya mesti kasih nyala air di dalam toilet sulah. Jadi kasih nyala begini sih teman-teman, kasih jalan sekitar 1 minggu, kasih jalan sekitar 1 menit, even di flush gitu. Hal-hal kecil tapi ini bikin apa ya, bikin kita punya aliran air jadi fresh gitu ya baju tagai. Seperti itu. Sudah deh. Dan saya sih puji Tuhan kita selama kan transit di Doha tuh, kita selama perjalanan tuh saya bisa tidur enak ya. Mungkin capek juga, tapi saya biasa kalau liburan begitu. Saya pokoknya mencapekkan diri jadi bisa tidur di dalam pesawat. Ayo sudah teman-teman saya bantu deh dulu beres-beres, karena kasihan lihat deh setelah 18 jam kita dalam pesawat, dia pulang bukannya istirahat, padahal ini F1 ada main lagi, dia punya pembalap Max Verstappen ada main, dia pergi beberes taman, karena ini saya mesti ganti-ganti akang atau kasih air ini. Kenapa dia tewas? Tuh lihat dia mulai sapu-sapu lagi. Jadi saya bantu dia dulu ya, kasihan teman-teman. Ini suami bilang, kok terbantu saya? Terada, dia pernah kayak begitu. Dia selalu bikin saja, nanti kalau dia perlu bantuan atau dia mau minta minum baru dia panggil saya. Tadi selalu begitu. Jadi saya yang sadar diri ya teman-teman, saya bukannya wanita yang tidak tahu diri. Tapi ya saya bantu deh dulu. Tapi terima kasih banyak kamu sudah temani kita liburan. Terus sekarang juga saya update kan saya punya keadaan rumah setelah ditinggal. Kayaknya ini memang mesti ada yang minta toh untuk permaksa punya taman lagi untuk siap buat kita party selama musim panas ini. Jadi nanti kita akan pergi belanja-belanja bunga, tanaman lagi. Saya akan ajak kalian kita makeover, kita punya taman lagi baru. Ajak kamu untuk lihat lagi, oke? Dan ini 15 menit kemudian, rapi kan? Saya bilang dia nanti saja sudah, tapi dia tidak bisa. Dia bilang, aduh saya ada di sapu penyekiran. Dia suka sih kayak nutrisi buat rumput-rumput, terus dia sapu. Saya bantu ya teman-teman. Jangan kamu bilang saya terbantu. Terus dia sapu bagian sini, kan sampai dalam-dalam sana. Sapu sedikit meskipun masih ada sisa-sisa, tapi ya yang penting sudah sangat rapi lah. Dan dia bilang juga akhirnya deh tenang. Ya, already good baby. Goed zo. Kom, lekker rustig nah. Ayo istirahat. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di vlog-vlog selanjutnya. Dadah.